Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ayalihi wa ulamaihi wa ahli baitil kiram wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Al-ayat. Sidang Jumat yang terhormat, alhamdulillah kita masih bisa menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Setelah mungkin beberapa pekan kita off dari Jumatan ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada sekian banyak saudara kita, sahabat-sahabat kita yang telah meninggalkan kita, baik muda, tua, laki-laki maupun perempuan. Semoga keadaan ini meningkatkan rasa syukur, perbuatan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan untuk terus menjalankan misi hidup kita sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi dikutip di khutbah pertama setelah bersyukur, bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ada ayat sebelum ayat yang dikutip tadi itu, yaitu bunyinya inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafin nahar wa ikhtilafil laila wan nahar la ayatil li ulil albab. Jadi ayat tadi yang di atas itu menjelaskan tentang apa itu yang disebut ulil albab. Di dalam penciptaan langit dan bumi ini dan pergantian antara malam dan siang, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kebesaran Allah itu biasanya ditangkap oleh kaum terpelajar, ulul albab, atau kaum yang berfikir. Kita tahu al-albab itu jadi jamak dari lub. Lub itu hati terdalam, innermost heart. Hati terluar namanya dada, hati yang lebih dalam namanya hati, hati yang lebih dalam lagi qalb atau hati yang lebih dalam lagi namanya fuad, dan hati terdalam namanya lub. Nah ini lub itu jamaknya albab. Jadi orang-orang yang sudah mengaktifkan albab atau lub, dia yang bisa mendapatkan dari kenapa ada malam, ada siang, dan ada penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Baru ayat yang tadi dikutip oleh khatib di awal menjelaskan apa itu ulul albab. Ada banyak penjelasan ulul albab, tapi salah satunya yang representatif tentang apa itu ulul albab adalah alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu adalah orang yang terus-menerus ingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Dan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan selalu memikirkan, merenungi tentang adanya penciptaan langit dan bumi
Lalu kemudian ulul albab itu berdoa setelah merenungi tadi itu. Apa doanya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan segala sesuatu ini sia-sia. Pasti ada message yang ingin Kau sampaikan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka ma suci Engkau faqina azabannar. Menarik ayat ini tutup dengan faqina. Faqina itu jagalah ya Allah, karena itu jagalah ya Allah kami dari siksa api neraka. Jadi kita harus yakin betul dari mulai A sampai Z yang namanya makhluk Allah itu diciptakan oleh Allah dan ada titipan pesan dari semua yang diciptakan, termasuk COVID-19. Karena COVID-19 adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada misi di situ, tetapi yang bisa menangkap misinya adalah ulul albab yang telah mengaktifkan hati terdalamnya, bukan yang tukang protes, bukan yang tukang nyinyir. Karena kalau nyinyir protes ada di dada, asadr, the breast. Kerjanya itu iri hati, dengki, tempat binatang buas di situ dalam dada itu. Kalau qalb itu sudah mulai iman. Kalau fuad itu sudah mulai kalau qalb mulai iman, fuad itu mulai ma'rifat. Kalau lub itu mulai hakikat. Karena itu tidak ada yang buruk. Makanya ayat itu subhanaka maha suci Engkau. Karena semua yang datang dari Allah yang maha suci itu pasti suci, pasti baik. Cuma diterima oleh kita yang lemah ini menjadi buruk. Kalau kita menggunakan contoh-contoh yang kita jadikan sebagai jembatan ke arah situ banyak. Gula baik, tapi dia bencana buat orang yang diabetes. Banyak sekali bridgingnya ke situ. Gulanya salah enggak? Enggak. Tapi orang yang menerima gula itu adalah yang tidak siap karena mungkin dulunya pola hidup, pola makan yang sudah tidak seimbang. Banyak lagi hal-hal kayak gitu yang dari Allah semua kebaikan karena maha suci Engkau. Tapi kita karena kelemahannya. Karena itu kita harus husnuzon kepada Allah. Jadi itulah kira-kira orang yang memiliki pikiran ulul albab, memiliki kedalaman berpikir merenung. Dan kadang kita belum menemukan hikmahnya apa dalam 1-2 minggu, 1-2 bulan, tahun. Kadang-kadang mungkin hikmah itu kita peroleh setelah apa yang kita sebut wabah dan sebagainya itu berlalu. Jadi orang sebagian besar suuzon. Lalu kita harus apa menghadapinya? Waspada. Betul seperti yang kita lakukan sekarang, physical distancing. Itu waspada. Dan kita melakukan protokoler kesehatan itu bukan berarti kita tidak takut kepada Allah. Ada banyak ulama dai yang mengkontradiksikan antara ini kayak kok takutnya sama Covid, nggak takut sama Allah, Jumat diliburkan. Jangan dikontradiksikan. Karena apa? Karena kewaspadaan yang hari ini kita lakukan juga perintah Allah. Sama dengan kita menyeberang di jalan raya. Nggak hati-hati, mati kita ketabrak. Apa kita bilang sama Allah aja? Iya sama Allah, tapi kalau ada mobil kencang kita nyebrang, apa yang terjadi? Sama ketika kita di pinggir kereta api. Sama. Nah sekarang ada wabah berdasarkan para ahli, kita harus melakukan kewaspadaan berupa kayak gini sekarang. Jadi melaksanakan kewaspadaan ini adalah juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang terhormat, di dalam Al-Quran semua ini diperlukan kesabaran. Dan sabar itu salah satu karakter spiritual yang sangat tinggi di dalam Al-Quran. Bahkan melebihi sholat, puasa dan sebagainya. Sabar itu. Tidak ada firman Allah yang berbunyi innallaha ma'al musallin. Allah bersama orang-orang yang sholat. Tidak ada. Tapi di Quran ada innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallah malah tingkat tertinggi, innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kita sabar. Sabar, itu yang paling penting. Makanya kata Allah,
Ini lihat kata Allah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Akan kami uji kalian semua dengan sedikit ketakutan, khauf, dan sedikit kelaparan, ju' wa naqsim minal amwal wal anfus, dan kekurangan harta. Yang tadinya bekerjaan maksimal menjadi separuh, kurang harta kita. Pengusaha yang tadinya untungnya seabrek-abrek mungkin menjadi berkurang atau tidak untung. Padahal untungnya sebelum ada wabah ini udah berlipat ganda, berkurang. Lalu saudara-saudara kita tadi ada yang sakit, ada yang meninggal, wal anfus wastamarat, dan buah-buahan mulai berkurang. Wabasyiris sabirin. Kalau kita menghadapi itu semua dengan lapang dada, itulah yang termasuk orang sabar. Makanya beri kabar gembira kata Allah kepada orang yang mampu menghadapi situasi tadi itu seperti sekarang ini kita alami, bahwa orang-orang sabar itu akan dijanjikan oleh Allah dengan bermacam-macam kemuliaan. Maka apa yang disebut orang yang bersabar tadi, lanjutan ayatnya, allazina iza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang tadi ketika menghadapi wabah, menghadapi peperangan, menghadapi macam-macam peperangan, kekacauan dan sebagainya, dia kalau itu menjadikan musibah buat dia yang berupa macam-macam tadi itu, dia akan mengatakan kami sesungguhnya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena dia yakin semua datang dari Allah, kita serahkan kepada Allah dengan ikuti aturan-aturan atau fikihnya yang telah ditetapkan oleh para nabi dan para ulama. Ini yang kita lakukan physical distancing itu mungkin nanti jadi fikih. Jadi fikih karena ini baru, ulama belum ada yang mungkin memikirkan bahwa ini menjadi fikih wabah. Walaupun dulu wabah pernah ada zaman Ibnu Sina, seorang dokter yang terkenal, sudah ada. Dan terjadi, tidak boleh salaman, physical distancing, pakai masker, sudah terjadi. Cuma kita kadang-kadang tidak berani atau tidak berhasil merujuk kepada presiden-presiden di masa lalu di dunia Islam. Maka ayat selanjutnya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Orang-orang yang sabar tadi itu menghadapi situasi wabah itu, kata Allah akan diberikan kemuliaan, warahmah, dan kasih sayang, rahmat. Ulaika humul muhtadun, dan orang-orang seperti ini disebut kaum yang memperoleh hidayah. Jadi hidayah sudah diberikan oleh Allah, kita mau nggak melakukan ini dengan ikhlas? Jadi kan ini dari dokter, kan ini dari negara, kita harus mengikuti ahlinya. Kata Allah, kalau kalian tidak tahu terhadap masalah, tanya ahlinya. Kalau udah ahlinya bicara apa, makanya jangan mengikuti yang nggak jelas. Dalam hal ini ya dokter, ahli kesehatan, medis, dai-dai itu ngutip dari dokter. Jadi ahlinya dai itu ya soal nilai-nilai keagamaan. Jadi yang ahlinya kata Al-Quran, pas'al ahla zikri, tanya kepada ahlinya, kepada ahli yang memang menguasai seluk-beluk detail-detail secara rasional tentang apa yang sekarang kita alami. Karena itu kata Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah engkau, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolonganlah engkau melalui kesabaran dan salat. Karena innallaha ma'as-sabirin. Karena Allah nanti akan menyertai kita. Kalau Allah sudah menyertai kita, terjaga kita. Sabar dan sabar. Memang sabar itu susah. Ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Di ayat-ayat. Minta pertolonglah engkau semua umat Islam, bahkan umat manusia ini, dengan cara bersabar dan dengan cara sholat. Tapi aku tahu, kata Allah, wa innaha lakabiratun alal khoshi'in. Aku tahu sabar dan sholat itu berat. Karena itu dia hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Sungguh-sungguh menerima, ridho, pasrah kepada Allah
tapi tetap berupaya secara rasional, urusan-urusan duniawiyah kita ikuti aturan-aturannya. Itu yang disebut berat. Tapi kalau kau menerima, karena Al-Quran itu kuncinya satu, kalau kita mau mendapatkan banyak manfaat, banyak hikmah dari Al-Quran, kuncinya nerima dulu. Jangan belum apa-apa udah curiga, belum apa-apa udah alergi terhadap ayat-ayat segala macam. Dengarkan dulu Al-Quran bicara. Dan Al-Quran itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, mempunyai 9 tingkatan. Kalau kita pemula, beginner, turun ayat yang kita pahami secara beginner juga. Karena itu tidak kemudian kita menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita, kecuali sudah jelas-jelas dia melanggar peraturan yang ada. Jadi ini semua, sidang Jumat yang terhormat, memiliki hikmah yang luar biasa, yang sebagian besar hikmah itu para ulama, apalagi para sufi, karena sudah ada presidennya, sudah pernah mereka tulis dalam kitab-kitab klasik. Ada banyak sekarang pun kita menikmatinya hikmah-hikmah itu. Ada banyak karya tumbuh karena work from home. Ada banyak keharmonisan di dalam keluarga karena hidup kita dengan anak, dengan istri secara intensif. Tapi ada banyak juga yang terbongkar di Arab Saudi, yang terbongkar sebagian besar laki-laki di sana poligami dan tidak izin kepada istrinya. Hikmah juga itu buat perempuan-perempuan yang ada di sana, karena belum pernah mengetahuinya. Dan berarti ada lagi secara spiritual, hikmah-hikmah itu akan dikirimkan kepada Allah. Tapi hikmah itu qalilan ma ta'lamun, sedikit orang yang mengetahui, sedikit orang yang bersyukur. Kenapa? Karena kita sering menggunakan, menghadapinya dengan nafsu. Nafsu itu ya an-nafsu la ammaratun bisu, yang cenderungnya apa sih, Tuhan maunya apa sih? Tuhan maunya apa? Itu protes yang betul-betul meluluh lantahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada 9, kita satu tingkatan saja, kita kadang-kadang susah untuk menangkap hikmah dari Allah. Setelah terjadi baru kita tahu. Makanya kisah Nabiullah Musa yang mewakili aspek syariat dengan Nabiullah Khidir yang mewakili aspek makrifat, itu tidak nyambung, tapi itu pelajaran buat kita. Ketika Musa, kok ada anak kecil tiba-tiba kamu bunuh ya Khidir? Kata Nabi Khidir, kan aku udah bilang, kalau kamu mau ikut menjadi muridku jangan nanya sampai aku jelaskan. Nanti yang menjelaskan itu bisa jadi para ulama nanti, ulama-ulama yang betul-betul, biasanya ulama-ulama yang mastur, ulama yang tertutup, yang tidak dikenal, yang tidak tiap hari ngomong di TV. Maka diam-diam kita cari guru-guru yang benar, yang bukan guru yang tugasnya mencari popularitas. Karena pada kata para wali, ujian terakhir buat orang-orang yang suci adalah, pertama, dia tidak boleh merasa suci. Yang ketiga adalah riya dan sum'ah. Riya itu ingin dipuji, sum'ah itu ingin terkenal. Maka kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, kalau kau mengumbar makrifatmu, mengumbar suhudmu, musyahadahmu di alam dunia ini kepada orang-orang, maka bukan hanya kau menunjukkan kebodohan, tapi sekaligus makrifatmu batal. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sidang Jumat yang terhormat, marilah kita sama-sama meniru orang-orang yang disebut ulul albab tadi itu, yang terus memikirkan penciptaan langit dan bumi dan pergantiannya malam dan hari, dan juga seluruh aspek-aspek yang ada di sekitar langit dan bumi ini. Lalu dari situ kita berzikir, kita merenungi tentang berbagai hal kejadian ini, karena kita yakin tidak ada yang Allah ciptakan di dunia ini yang sia-sia. Semuanya bertujuan, semuanya mengandung hikmah. Cuma di antara kita ada yang sudah mendapatkan hikmah-hikmah itu,
ada yang belum. Karena itu kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.